日本語を勉強しましょう。Minasan, konbanwa. Yeni tomasimasu. Ria Tomasimas. Oke, hari ini saya bersama teman saya. Tadi siapa namanya? Lia. Lia desne. Hai, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang kerja di Jepang gitu, karena dia berpengalaman kerja di Jepang. Perkenalan dulu, Mbak Lia ini lahir di mana, orang mana gitu kan, terus lulusan berapa? Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Lia, umur saya 26 tahun dan saya dari Temanggung. Ada yang tahu Temanggung? Ya, saya dari Temanggung dan saya lulusan dari sebuah SMK. SMK titik di Temanggung gitu ya. Saya lulus tahun 2013. Ya, 2013. SMA-nya lulus tahun 2013. Iya, tapi harusnya saya tuh lulus tahun 2012. Tapi karena SMK 4 tahun, jadi saya lulusnya tahun 2013 gitu. Wah. Oke. Itu setahunnya ngapain, Mbak? Sebenarnya program ini bukannya apa-apa ya, cuma share aja. Jadi SMK 4 tahun itu 1 tahunnya kita setengah tahun praktek industri di lingkungan kerja. Jadi sebenarnya kalau udah diterima di situ, jadi nggak usah balik lagi ke sekolah, bisa langsung kerja. Tapi waktu itu saya termasuk orang yang tidak beruntung, jadi saya balik lagi dan akhirnya membawa jalan saya menuju ke titik-titik gitu ya. Oke. Dulu jurusannya di SMK apa? Saya jurusan pertanian, jadi sebenarnya di agribisnis, tanaman perkebunan. Wadaw. Tapi saya tidak bisa berkebun ya sebenarnya. Oke. Dulu berapa tahun di Jepang? Saya 3 tahun di Jepang, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. 3 tahun ya, pas. Lumayan lama ya, 3 tahun itu. Sudah 3 tahun berkembang menjadi apa itu ya? berkembang menjadi semakin besar ya. Semakin badan besar. saya. Kok bisa tahu sih ada lowongan kerja di Jepang tuh? Dulu kayak gimana ceritanya? Jadi sebenarnya dulu tuh saya juga tidak ada niat untuk ke Jepang. Sebenarnya tahun 2014 setelah PKL tuh saya bingung mau kerja di mana gitu. Nah, kebetulan ada dari LPK di Jogja yang datang ke sekolah. Jadi LPK itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Salah satunya sekolah saya. Jadi di situ saya mengikuti seleksi dan alhamdulillah keterima. Dari yang sebenarnya saya tidak mau ke Jepang, entah tiba-tiba mungkin itu jalan dan rezekinya ya. Jadi sampai ke sana gitu. Oh begitu. Oke. Yap. Hai. Oke, setelah itu kan sebelum apa pergi itu kan pasti ada keinginan atau tujuan dari hati gitu kan. Dulu pas awal-awalnya tujuannya ke Jepang tuh ngapain? Cari jodoh kayak gitu. Cari jodoh. Enggak ya, sebenarnya dulu itu ya itu tadi ya. Saya tuh sebenarnya tidak ada niatan untuk ke Jepang sama sekali. Cuman karena saya 4 kali mencoba mendaftar di perusahaan di Indonesia, di perkebunan di Kalimantan dan tidak diterima. Jadi saya tuh iseng-iseng ke Jepang, keterima nggak ya, kira-kira di Indonesia aja nggak keterima gitu, apalagi ke Jepang gitu. Nah, pikir saya nggak keterima gitu. Ternyata diam-diam saya mengikuti, mendaftar dan diterima. Nah, dari situ saya kan, kalau image kalian kalau kerja di Jepang itu pasti kan gajinya besar. Nah, setelah saya diterima itu, saya cerita ke orang tua saya dan orang tua saya mendukung. Dan setelah itu saya punya tujuan kalau ke Jepang ya rencananya pastinya akan menabung, terus nanti uangnya untuk modal usaha begitu. Dan rencana saya sebenarnya ke Jepang itu mengumpulkan uang untuk kuliah. Tapi apa yang terjadi? Tujuannya adalah Okane Utamiru di sini. Iya. Oh begitu. Jadi ngomong daftar nih, daftarnya berarti ke LPK yang tadi. Iya. Apa yang tadi yang ke sekolah-sekolah tadi ya? Iya, LPK-nya merekrut dari sekolah. Gitu. Berarti ke LPK tadi ya. Ya. Terus pas daftar nih persyaratannya apa aja kira-kira? Banyak nggak? Persyaratannya lumayan ya. Dari kalau dulu sih kalau masalah raport dan lain-lain tidak dimasukkan di pendaftaran awal. Cuman waktu itu sih yang pertama seleksi awal sebelum wawancara itu ada tes fisik. Tes fisik itu mata tidak boleh minus 2, kalau nggak salah lebih dari 2 itu udah nggak boleh, atau 1 aku lupa.
Terus setelah itu juga tinggi badan untuk cewek minimal kalau di perusahaan itu LPK itu 155, kalau cowok 160. Saya sudah ditolak mentah-mentah. Terus Berat badan juga waktu itu harus ideal, dan saya sempat aduh gimana ya gitu, berat badan saya segini, tapi alhamdulillah berat badan masih masuk ya. Terus setelah itu ada tes itu apa namanya, psikotes. Terus habis itu ada tes bahasa apa ya, bukan bahasa Inggris kok, bahasa Indonesia. Terus matematika gitu-gitu juga ada. Nah entah nilai saya tuh mepet-mepet gitu, giri-giri semua, tapi alhamdulillah bisa masuk gitu ya. Ya mungkin memang karena rezekinya. Terus habis itu ada tes kecepatan tangan, jadi tangan kita tuh berapa menit kita bisa melakukan pekerjaan itu dalam berapa menit itu, atau berapa detik pekerjaan itu selesai. Dan semakin cepat itu semakin bagus gitu. Nah itu tuh kita langsung belajar di LPK-nya enggak ya, jadi agak lama. Dan selama menunggu itu saya pernah juga kerja di Semarang ya, di perusahaan Jepang juga, latihan latihan di pabrik gitu ya, kerja di pabrik. Nah terus sambil menunggu 5 bulan saya kerja di situ, dapat panggilan dan disuruh buat medical check up. Dan medical check up-nya itu sendiri, biayanya juga sendiri ya. Lolos nih kan, terus MCU lolos. Habis itu kemana Mbak? Nah setelah MCU lolos, kita dipanggil nih buat datang ke pelatihan. Pelatihannya itu di Jogja ya, di LPK tadi. Nah di LPK tersebut itu sekitar 1 minggu pertama itu wow banget ya. Jadi kita sama sekali tidak mengerti hiragana katakana, tapi sebenarnya di sekolah saya ada dulu ya, di kelas 1, kelas 2. Cuman kan itu sudah berlalu, dan bahasa itu kalau tidak dipakai kan pasti lupa ya gitu. Nah di situ tuh 1 minggu pertama hiragana dan katakana dalam berapa hari, kalau kita nggak hafal itu kita dianggap gugur dan kita harus pulang. Jadi udah dianggap kamu tidak bisa melanjutkan. Termasuk gitu. Seleksi juga ya? Iya seleksi betul. Jadi di situ ada beberapa teman saya, 2 atau 3 saya lupa, seangkatan itu dia pulang karena dia tidak lolos hiragana dan katakana dalam seminggu ya. Nah, terus itu kalau kata sensei saya dulu bilangnya, kalau kalian di tahap awal saja sudah seperti ini, itu berarti artinya kalian tidak bersungguh-sungguh untuk belajar. Jadi kalian itu kurang niatnya buat ke Jepang. Jadi di sini itu hanya menerima siswa yang sungguh-sungguh gitu. Belajarnya sebenarnya N5 ya, belajar awal-awal yang bahasa Jepang N5 ya. Ya, bahasa Jepang N5 gitu. Nah, bahasa Jepang N5 itu karena waktunya itu singkat ya, 4 bulan. Jadi kalau dulu di LPK itu tuh dibagi 2 tahap, yang 2 bulan pertama itu di Jogja, 2 bulan selanjutnya di Jakarta. Nah, yang 2 bulan di Jogja itu pelatihannya jamnya sangat ketat sekali ya. Jadi aktivitas kita itu benar-benar diatur sesuai dengan gaya hidup di Jepang gitu ya. Misalkan kita harus bangun jam sekian, kita harus masak, kita harus mandi, kita harus makan jam sekian. Jadi hidup kita tuh dibuat teratur. Bahkan belajar itu pun diatur. Setelah kan sampai setengah tiga itu nanti ada mandi dan lain-lain gitu-gitu. Setelah selesai semua nanti ada belajar lagi, dan itu sama sekali kita nggak boleh pegang HP gitu. Berarti HP-nya dititipin? Ya betul, HP itu selalu dikumpulkan, dibalikin cuman saat kita mau tidur dan sampai bangun. Tapi kan bangun kita harus ngumpulin HP lagi, jadi bener-bener jarang banget pegang HP gitu. Itu berarti yang pertama latihan bahasa Jepang ya? Bukan latihan bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang. Betul, belajar bahasa kemudian Jepang. kedisiplinan diri. Ya, disiplin ya. Gitu. Berarti sehari-hari boleh nggak rutinitas 1 hari full tuh dari bangun sampai tidur lagi? Coba. Rutinitasnya apa aja? Jadi dari pagi ya, pagi itu misalkan bangun, waktu itu sih kalau nggak salah jam 4 atau setengah 5 ya kalau lupa ya. Nah itu tuh harus pertama Taiso 15 menit ya. Taiso itu apa Mbak? Taiso itu senam dari Jepang gitu ya. Jadi kenapa harus Taiso? Karena nanti di perusahaan itu pasti ada Taiso, jadi kita dibiasakan untuk Taiso gitu. Nah setelah Taiso kita ada aktivitas lagi, itu apa ya namanya, sit up, push up, pull up kayak gitu ya. Nah itu
Udah selesai itu, nah udah selesai olahraga yang sebentar itu, kemudian kita apa ya, aku lupa, mandi dan lain-lain. Jadi ada tugas piket itu, ada yang mandi, jadi gantian. Dan karena waktunya itu hanya sebentar, jadi mandi pun satu kamar mandi bisa berlima, bisa Satu kan berapa waktu. orang. Iya. Oh, ada. Jadi ya benar-benar kayak ayo memburu waktu gitu ya. Nah udah selesai itu, makan pun harus tank jam sekian gitu, jadi harus ngumpul di kodo, dan sebelum makan itu harus tertib gitu, ngantrilah bawa piring dan lain-lain gitu ya. Terus habis itu ada yang bagian nyuci, ada yang bagian piket gitu lagi. Setelah itu kita nunggu waktu sebentar, terus pembelajaran tuh kalau nggak salah dari 8:30 sampai 2:30 gitu. Terus setelah 2:30 itu mandi dan lain-lain. Terus ada lagi FMD yang kayak tadi ya, sit up, pull up, sit up, kayak gitu lagi, lari dan lain-lain gitu ada. Ya pokoknya itu kayak gitu tuh makanan sehari-hari. Kenapa di perusahaan-perusahaan yang mau bekerja di Jepang, LPK tuh selalu menerapkan kedisiplinan seperti itu, karena kerjaan di Jepang itu berat dan kita harus siap fisik gitu. Jadi makanya demi mendapatkan itu, dari di LPK tuh udah mulai disiapkan gitu. Oh, sudah mau berangkat gitu. Kesannya kayak gimana? Pas abis pelatihan mau berangkat tuh kayak yang seneng banget gitu ya. Ya akhirnya ditunggu-tunggu gitu ya, setelah kerja keras 4 bulan dengan seperti ini jerih payah, dan akhirnya bisa mau berangkat gitu ya. Kayak yang gak nyangka sih aku bisa ke Jepang gitu. Berarti yang apa namanya, yang paspor, visa dan lain-lain udah nggak ngurus, berarti diurusin sama LPK-nya. Sama LPK sih, cuman pasportnya kita tetap bikin sendiri, cuman dibantu gitu. Dibantu. Oh, oke. Yeah. Oke. Part 1 sampai di sini dulu pertanyaannya, sampai pelatihan di sini, dari pendaftaran sampai pelatihan seperti itu prosesnya. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya tentang bagaimana kehidupannya di Jepang pas kerja dan juga pas mau pulang kayak gitu. Dan apa ya keuntungannya, bukan keuntungan ya, kesenangan sama kesedihannya bekerja di Jepang itu seperti apa, nanti kita lanjutkan. Oke. ということで、今日の面接じゃないですね。Seri ya. Oke, hai. Pertanyaan-pertanyaannya akan kita lanjutkan, jadi sampai sini dulu. See ya. Bye bye.